Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan tafsir juz amma, dan kita masih pada pembahasan tafsir surat Al-Buruj, dan kita kemarin sampai ke pembahasan tafsir surat Al-Buruj ayat ke-10. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita menceritakan kejadian yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, di mana kita menyebutkan ada 3 versi yang menyebutkan siapa Ashabul Ukhdud itu. Intinya Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang beriman yang menolak untuk meninggalkan agamanya, lantas mereka dizolimi dan mereka dibakar hidup-hidup, dan jumlah mereka sangat banyak. Ada yang menyebutkan jumlah Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim tersebut sekitar 20.000 orang, dan raja zalim tersebut sambil duduk menikmati kezaliman yang dia lakukan. Dia sambil menikmati pemandangan mengerikan, dia membantai puluhan ribu orang beriman, tua muda, laki dan perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, dibakar hidup-hidup. Dan dia sambil menikmati pemandangan mengerikan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ini ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, orang-orang yang menguji, menzolimi orang-orang mukmin, yaitu yang membakar mereka hidup-hidup, yang membakar kaum muslimin hidup-hidup, membakar Ashabul Ukhdud itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka orang-orang zalim tersebut yang membakar orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, walahum adabu jahannam walahum adabul hariq, bagi mereka adab jahannam dan adab yang membakar. Di sini ayat ini berisi ancaman bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Di sisi lain ayat ini juga berisi harapan, memberi harapan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan akan mengadab, menghukum mereka yang berbuat zalim, membakar Ashabul Ukhdud tersebut dengan adab jahannam dan adab yang sangat perih, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma lam yatubu. Kalau mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam, maka bagi mereka adab jahannam dan adab yang sangat pedih. Allah mempersyaratkan, Allah akan menurunkan adab bagi mereka, orang-orang zalim yang kezaliman yang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya mereka tidak bertaubat, artinya apa? Seandainya mereka yang menzalimi Ashabul Ukhdud tersebut sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, maka Allah akan terima taubat mereka. Ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengomentari ayat tadi, ayat ke-10 surat Al-Buruj, kata Imam Hasan Al-Basri, "Unzuru ila hadzal karamul jud." Lihatlah kedermawanan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini.
qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah. Mereka membunuh para wali-wali Allah, tapi Allah masih menawarkan kepada mereka, mengajak mereka untuk bertaubat, menawarkan kepada mereka taubat dan ampunan. Padahal mereka melakukan kezaliman yang begitu besarnya, tapi Allah masih menawarkan ampunan, taubat bagi mereka. Jadi kata para ulama, seandainya mereka bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya. Dan inilah harapan yang Allah berikan bagi para orang-orang yang berbuat dosa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, Allah panggil hamba-hambanya dengan panggilan sayang. Wahai hamba-hambaku yang kalian itu berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, yang banyak sekali berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Perlu diperhatikan hadirin azallahu wa iyyakum, surat Az-Zumar ayat 53 ini berkenaan dengan orang yang bertaubat. Ayat ini sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini berkaitan bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ketika dia masih Allah berikan dia kesempatan, Allah berikan dia taufik untuk bertaubat, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kezaliman yang dia lakukan, bahkan kalaupun dia berbuat dosa syirik sekalipun yang merupakan dosa besar yang paling besar, dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka Allah akan ampuni, Allah akan terima taubatnya. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang bertaubat. Jadi jangan sampai ayat ini menjadikan kita roja kita kepada Allah mendominasi sehingga tidak ada rasa takut sama sekali. Ini juga nggak benar. Jangan orang dia berpatokan, oh sudah Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa, jadi aman. Anak aman. Allah sudah bilang Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ayat ini berbicara bagi orang yang bertaubat. Artinya kalau dia meninggal bawa dosanya, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah adab, kalau tidak ya Allah siksa. Tapi masih ada kemungkinan Allah ampuni, tapi itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendominasi harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyimpang hadirin. Makanya para ulama menyebutkan ibadah itu rukunnya ada 3. Ada al-hub, ar-raja, sama al-khauf. Al-hub harus ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna penghambaan kita kepada Rabbul Alamin kalau tidak didasari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Kemudian juga ar-raja, harus ada rasa harap kita kepada Allah. Kemudian yang sisi satu lagi, rukun satu lagi apa? Al-khauf. Harus ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 rukun harus ada. Kalau seseorang itu tidak seimbang dalam yang tiga rukun ini, maka dia akan menyimpang. Ketika orang itu dia beribadah hanya berlandaskan cinta saja, maka dia kemungkinan bisa menjadi orang zindiq. Kalau dia beribadah hanya berlandaskan cinta, dia bisa jadi zindik. Kata para ulama, orang yang beribadah hanya berlandaskan cinta saja, dia bisa jadi zindik. Kemudian orang yang dia menjalankan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan roja saja, harap saja, terlalu besar harapnya kepada Allah sampai nggak ada rasa takutnya sama sekali, maka dia akan menjadi orang murjiah. Murjiah selalu memberikan harapan yang berlebihan kepada orang, sehingga nggak masalah kamu berbuat dosa, mau maksiat, nggak masalah, imanmu tetap sama. Makanya akidahnya Murji'ah itu orang ahli maksiat, seburuk-buruknya ahli maksiat, imannya sama Abu Bakar As-Siddiq, sama Jibril alaihissalam, sama. Dan ini keyakinan yang sangat rusak sekali. Di antara sekte yang sangat menyimpang Murji'ah. Di sisi lain, kalau orang dia beribadah kepada Allah hanya berlandaskan khauf saja, begitu berlebihan takutnya sampai tidak ada roja sama sekali, tidak ada harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi haruri, maka dia akan menjadi orang-orang khawarij. Yang mana orang khawarij ini enggak
nggak ada harap, nggak ada rojanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kamusnya orang Khawarij itu nggak ada istilah syafaat, itu nggak ada. Nggak ada dalam kamusnya orang Khawarij orang masuk neraka terus dikeluarin lagi sama Allah masuk surga. Nggak ada dalam kamusnya orang Khawarij. Masuk neraka kekal. Orang Khawarij keyakinan orang Khawarij orang pelaku dosa besar, dia kafir, mati kafir, kekal di neraka, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena yang mendominasi di dalam diri mereka itu apa? Takut yang berlebihan. Makanya ar-raja sama khauf sama al-khawf ini harus ada dalam diri kita. Harus ada. Kita nggak akan bisa beribadah dengan sempurna, tidak akan bisa menjalankan penghambaan kita sebagai seorang hamba dengan sempurna kalau tidak ada tiga rukun ini. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Harus kita beribadah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada khauf. Harus ada rasa takut kita kepada Allah. Kemudian juga harus ada raja, harap. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan khauf, dengan raja. Kita roja, berharap Allah akan terima. Insya Allah Allah terima ibadah kita. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita khususan kepada Allah. Di sisi lain kita takut adab Allah. Kita ada rasa takut. Mudah-mudahan dalam ibadah, takut ibadah kita akan diterima. Takut adab Allah SWT. Takut negeri akhirat. Takut. Maka baru kita bisa benar. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 49 ayat 50. Allah SWT berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, bahwasanya aku maha pengampun dan maha penyayang. Ayat selanjutnya apa? Wa anna adabi huwal adabul alim. Dan bahwasanya adabku adalah adab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan, Allah maha pengampun, maha penyayang. Iya, kita berharap itu. Tapi ingat, Allah juga sangat pedih, sangat keras adab dan siksanya. Kita khawatir, kita waspada dengan adab Allah itu sebetulnya takut. Jadi jangan kita terlalu besar harapnya saja. Allah maha pengampun, tenang. Allah maha menerima taubat, tenang. Nggak apa-apalah, masih muda nih. Ya, manfaatinlah masa muda. Mumpung masih muda lah, asik-asik dikit. Nantilah, tunggu kalau sudah tua ya baru taubat. Dia sudah mulai agak encok-encok sedikit ya, rambut udah mulai putih, barulah taubat. Sekarang masih muda lah, happy-happy lah. Happy. Allah maha pengampun kok. Jangan seperti itu. Ingat, azab Allah sangat pedih. Ya, harus kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita lihat orang mungkin ini orang kayaknya susah dapat hidayah, tapi bisa dengan sekejap mata Allah bisa rubah hatinya. Dia bisa mendapatkan hidayah, dia bisa mendapatkan ampunan Allah SWT masuk surga, bisa jadi. Makanya kita jangan putus asa mendakwahkan orang. Jangan kita putus asa mendakwahkan orang lain. Fir'aun saja, Fir'aun yang begitu bengisnya, begitu kejamnya, Allah masih utus Nabi Musa, 2 nabi sekaligus Musa dan Harun untuk mendakwahkannya. Bahkan disuruh mendakwahkan dengan lembut, faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, semudahan bisa jadi dia sadar, bisa jadi dia takut. Suruh dakwahi Firaun. Demikian juga bagaimana kisah orang dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang yang membunuh 99 nyawa, nggak pernah berbuat kebaikan. Ini orang isi hidupnya maksiat, dia habis bunuh 99 orang. Kemudian dia nanya kepada rohib pendeta, saya habis bunuh 99 orang, masih bisa taubat nggak? Kata pendeta ini, oh nggak ada, nggak bisa taubat, kamu udah kebanyakan yang kamu bunuh. Akhirnya dihabisi sekalian ini pendeta, jadi genap 100. Kemudian ditanya, ada nggak orang yang paling alim di sini, di mana? Diarahkan ke seorang alim, dia tanya, saya masih bisa taubat nggak? Saya bisa bunuh 100 orang. Kata dia, oh iya bisa. Apa yang menghalangi menurut siapa yang menghalangi taubat? Mau ada yang menghalangi? Silakan bertobat kepada Allah. Kau pergi ke negeri itu isi orang-orang baik, kamu akan menjadi benar. Negeri itu tinggalkan negerimu rusak maksiat. Maka dengan niat tulus dia ingin bertaubat kepada Allah, ingin menjadi benar, dia melangkahkan kakinya menuju negeri yang baik tersebut. Di tengah jalan Allah wafatkan dia, sehingga malaikat rahmat dan malaikat adab berseteru. Karena ketika ruh kita, setiap orang yang meninggal dunia, setiap manusia ketika dicabut ruhnya, itu ada malaikat maut yang mencabut ruhnya. Kemudian di sisi kiri dan kanannya ada malaikat rahmat dan malaikat adab. Kalau dia orang beriman, orang bertakwa, maka ruhnya akan diambil oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Kalau dia orang-orang buruk, orang yang tidak beriman,
Orang rusak, maka begitu ruhnya keluar, dicabut oleh malaikat maut, maka diambil oleh malaikat azab dengan kain yang sangat busuk dari neraka. Nah, orang ini yang mau bertobat mati tengah jalan, berseteru malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini orang statusnya gimana? Ini bagian saya, kata malaikat azab. Saya mau bawa, ini orang belum taubat, ini orang belum berbuat kebaikan sama sekali. Belum berbuat kebaikan sama sekali. Kata malaikat rahmat, enggak, dia ada niat mau taubat. Dia lagi sedang menuju ke sana. Akhirnya ada penengah, malaikat lain datang memenengahi, coba ukur lebih dekat mana dia. Apakah lebih dekat dia ke negeri taubatnya atau dia masih lebih dekat ke negerinya terdahulu. Telah dihitung masa dia lebih dekat ke negeri taubatnya sejengkal, maka diambil oleh malaikat rahmat, diampuni dosanya orang ini. Ya subhanallah. Ya, kemudian juga dalam hadis sahih, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hambanya. Hambanya kalau bertaubat, Allah sangat senang. Allah sangat senang ketika hambanya ini dia menyadari dosanya, kemudian dia bersimpuh minta ampun, bertaubat kepada Allah. Allah cinta sama hamba yang seperti itu. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi kana bi ahadikum bi ardi falatin fanfalatat minhu." Atau kama qala sallallahu. Demi Allah, Allah lebih bahagia dengan taubat salah seorang dari kalian. Lihat, Nabi SAW berikan perumpamaan. Allah lebih bahagia dengan taubat seseorang di antara kalian melebihi bahagianya seseorang yang dia lagi safar bawa unta, di atas untanya, di untanya itu ada makanan dan minumannya, di tengah gurun sendirian. Kemudian ini untanya pergi. Kemudian untanya pergi meninggalkan dia. Kemudian sudah coba cari-cari, ini untanya nggak ketemu, dia nyasar di tengah gurun, kepanasan, kehausan, kelaparan. Kemudian dia nyari sebatang pohon, kemudian dia bersandar menunggu kematiannya datang perlahan. Dia sudah nunggu ajalnya, sudah sekarat. Ini orang kelaparan, kehausan, nyasar tengah gurun, nggak ada yang nolong dia. Gara-gara untanya pergi bawa makanan dan minumannya. Kemudian pada saat dia sudah menunggu ajalnya, menunggu ruhnya keluar pelan-pelan, ini orang sekaratul maut. Kemudian dia tertidur. Tiba-tiba dia bangun lagi. Ketika dia bangun, dilihat untanya tiba-tiba sudah ada berdiri di sebelahnya, dia balik lagi. Fa akhadha bi khitamiha, kata Nabi SAW, kemudian orang ini langsung loncat, dia tarik, diambil tali untanya. Kemudian saking senangnya ini orang udah selamat dari kematian, dia bilang apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi SAW. Kemudian ini orang saking senangnya dia bilang apa? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu, dia bilang. Dia sampai kepleset lidahnya saking gembiranya ini orang. Saking senangnya sampai salah dia ngomong. Itu ucapan kufur, tapi saking senangnya dia kesalahan ngomong. Nabi SAW memberikan gambaran. Ini laki-laki ini bisa dikatakan ini orang laki-laki yang paling bahagia di dunia saat itu. Dia sudah mau mati, dia sudah lagi sakaratul maut, ya mau keluar ruhnya, kematiannya mau datang bertahap, tiba-tiba balik itu unta, makanannya masih utuh, minumannya masih utuh, gembira luar biasa. Kata Allah SWT, Allahu asyaddu farahan. Demi Allah, Allah lebih bahagia dari orang itu ketika hambanya itu bertaubat kepada Allah SWT. Subhanallah. Jadi jangan pernah ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengerikan. Makanya di antara doa yang harus sering-sering kita baca, sering-sering baca doa itu. Di antara yang diwasiatkan oleh para ulama, kita sering-sering baca doa itu. Kita doa apa? Minta supaya Allah masih berikan kita kesempatan taubatan nasuha sebelum kita meninggal dunia. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Kita sering-sering minta, ya Allah kasih aku kesempatan taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia belum sempat taubat, itu bahaya urusannya. Ya walaupun masih ada kemungkinan diampuni, tapi bahaya urusannya. Belum tentu. Ya bisa jadi kalau Allah kehendaki kita diadab, wal'iyadu billah. Ya sebagaimana yang tadi disebutkan di ayat 10 tadi, orang yang begitu zalimnya masih Allah tawarkan taubat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat ke-11, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu dzalikal fawzul kabir.
Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Allah menjelaskan sekalipun orang mukmin tadi, ya mungkin kehidupan mereka biasa saja. Ditambah lagi dia disiksa oleh raja yang zalim tersebut. Dia dibunuh dengan cara yang mengerikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menyegerakan. Seakan Allah dengan ayat ini mengabarkan Allah ingin menyegerakan nikmat, kelezatan nikmat bagi mereka. Kalau mereka masih hidup di dunia, mungkin kehidupan mereka biasa saja. Tambah lagi rajanya zalim, tapi dengan Allah wafatkan mereka dengan cara seperti itu, Allah ingin menyegerakan mereka untuk mendapatkan nikmat surganya. Nikmat surga, nikmat surga yang Allah berikan di alam barzakh. Belum masuk surga, belum. Tapi hawa surga, angin surga, di lapangan kuburannya dia dapat hawa-hawa surga setiap hari. Sepanjang dia menunggu di alam barzakhnya. Allah segerakan nikmat bagi mereka. Allah SWT berfirman tentang kenikmatan surga. Di antara ayat-ayat Allah ceritakan tentang kenikmatan surga ada banyak. Di antaranya mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin laddatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr, sungai khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min 'asalin musaffa, dan surga dari madu yang murni. Jadi jangan kita bayangin susunya seperti susu kita di dunia, madunya seperti madu di dunia, apalagi khamrnya. Enggak. Ya, semua nama-nama yang di surga disebutkan itu hanya sama namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Ya, jangan seperti orang liberal. Kata orang liberal ya kurang aja. Orang liberal ya itu makanya di Quran itu ditawarin surga-surga, kebun, taman ya untuk orang-orang Arab, soalnya di Arab tuh gersang, nggak ada perkebunan sana, tandus. Makanya dijanjiin surga tuh taman, sungai, kebun. Nah, itu untuk orang sana, itu khitabnya untuk orang di zaman itu, untuk orang itu. Kita harus memahami tidak secara tekstual, kita harus memahami sesuai keadaan zaman sekarang. Itu kan khayalannya orang-orang liberal tuh, kayak begitu. Dia samain sungai di surga sama sungai di kampungnya, kayak begitu. Kayaknya begitu, ya Allah musta'an. Jadi kalau Allah sebutkan anggur, ya banyak disebutkan anggur, inab di surga, ada rumah, ada delima, ada pohon kurma, ada susu dan sebagainya. Jangan disamain sama anggur di sini ya. Anggur di dunia beda. Gimana hakikatnya kita nggak tahu, jelas beda lah. Yang jelas beda. Kita aja insya Allah nanti kalau udah masuk surga insya Allah Ta'ala biidznillah udah nggak seperti ini kita wujudnya. Udah nggak seperti ini wujudnya. Insya Allah udah keker, sterak, ganteng, cakep, tinggi. Kalau di dunia mungkin ya tingginya semeter kotor. Nanti di surga ya tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam. Ya masa sama anggurnya? Masa sama buah delimanya? Ya jelas beda ya. Kemudian ayat ke-12 Allah berfirman, Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah pedih. Dan ini dalam beberapa ayat Allah ingatkan. Ya, tadi Allah memberikan harapan. Makanya tadi kata para ulama di antara ayat yang paling memberikan harapan bagi manusia yaitu tadi surat Az-Zumar ayat 53. Ada yang menyebutkan ayat yang paling memberikan harapan bagi manusia itu surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Enggak akan diampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi Allah kehendaki. Ini memberikan harapan kepada kita. Artinya apa? Kalau kita menghindari syirik, insya Allah Allah ampun dosa-dosa kita. Juga di antara ayat memberikan harapan tadi surat Az-Zumar ayat 53 tadi. Allah akan mengampuni dosa kita. Semua dosa akan Allah ampuni. Syaratnya bagi yang bertaubat. Kalau dia mati belum sempat taubat, bawa dosa syirik, nggak akan diampuni Allah SWT. Makanya para ulama khilaf. Apakah yang tidak diampuni oleh Allah SWT dosa syirik besar saja, apa syirik kecil juga? Sebagian ulama berpendapat syirik kecil juga nggak diampuni.
Sebagian berpendapat ya dosa syirik besar saja yang nggak diampuni. Syirik kecil kalaupun nggak diampuni artinya ya dia masih masuk ke timbangan amal kita. Syirik kecil tuh walaupun namanya syirik kecil tapi dosanya dosa besar. Dan ini mengerikan hadirin. Siapa yang selamat dari syirik kecil coba? Nggak ada yang selamat dari syirik kecil, nggak ada yang selamat dari syirik kecil. Berat. Tapi sebagian orang dapat yang tidak diampuni itu syirik besar. Dia mati bawa syirik besar, tidak akan diampuni Allah SWT. Kalau dia mati bawa dosa besar yang lainnya masih besar kemungkinan Allah ampuni dosanya. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Nah, ingat ayat-ayat yang memberikan harapan tadi banyak kalau sebutkan dalam Al-Quran. Tapi ingat juga Allah itu sangat pedih adabnya. Adabnya sangat berat. Gak ada yang mengadab dengan adab seperti yang Allah lakukan nanti kepada makhluk-makhluknya. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari ini tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah SWT. Adab Allah sangat pedih. Adab yang sangat mengerikan. Ingat itu. Di sisi lain kita berharap kepada Allah, kita juga ada rasa takutnya kepada Allah SWT karena adab Allah sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sekali lagi ya, adab Allah itu sangat pedih baik di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Terkadang Allah mengadab, menghukum hambanya di dunia. Terkadang Allah menghukum hambanya di dalam kuburnya. Dan terkadang Allah menghukum hambanya di akhirat kelak di neraka. Makanya kalau kita mau mendang-mending, ya, kau mendang-mending. Kalau kita mau mendang-mending, ya lebih mendinglah dosa-dosa kita itu dihukum oleh Allah SWT di dunia daripada di kuburan nanti. Kalau mau mendang-mending lagi, mending dosa kita itu dihukum oleh Allah SWT di kuburan kita daripada nanti dihukumi di neraka. Wala'iyadzubillah. Tidak ada yang mau transit di neraka. Makanya dalam hadis sebutkan inna lil qabri daghtah. Sungguhnya dalam kuburan itu ada himpitan, ada daghtah. Dan daghtah himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, baik yang beriman apalagi orang kafir. Kata Nabi SAW, "Lau naja minha ahad la naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz pasti akan selamat. Sa'ad bin Mu'adz yang kata Allah SWT, "Ihtazza li mautihi 'arsyur Rahman." Arsy Allah bergetar waktu orang ini meninggal dunia. Saking luar biasanya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Nabi SAW, dia dihimpit dalam kuburannya. Sa'ad bin Mu'adz, apalagi kita manusia biasa. Lah kenapa dihimpit? Di antara penjelasan para ulama, yaitu di antara bentuk pembersihan dosa kita. Daripada kita harus dibersihkan nanti di neraka, wala'iyadzubillah. Mengerikan. Makanya sekali lagi, yang bikin kita sial, yang bikin hidup kita sial, yang bikin kita sengsara, kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat, itu tidak lain bukan karena sebab dosa. Nggak ada sebab lain. Nggak ada sebab lain kita itu kenapa susah di akhirat, di kuburan susah, di padang mahsyar menderita, ketika barangnya sirat tercabik-cabik, di kuburan dapat siksaan, na'udzubillah. Gara-gara apa? Ya gara-gara dosa. Dosa-dosa kita di dunia. Makanya jangan pernah putus lisan kita ini untuk minta ampun kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar. Setiap hari, setiap saat istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita disuruh beristighfar pagi 100 kali, sore 100 kali di kita pagi petang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar minta ampun kepadamu, aku bertobat kepadamu. Sering-sering baca itu dan kita husnuzon kepada Allah SWT. Kita beristighfar sambil kita berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah, insyaallah Allah ampuni dosa kita. Jujur dalam kita minta ampun kepada Allah, insyaallah Allah akan ampuni dosa kita. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya Allah yang memulai dan mengulangi. Ini ayat ke-13, ada dua tafsiran para ulama. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya Allah lah yang memulai dan mengulangi. Maksudnya pendapat yang pertama, Allah yang memulai penciptaan manusia dan juga Allah yang akan mengulangi penciptaan yang kedua, yaitu ketika dia dibangkitkan. Pendapat yang kedua, maksudnya ayat ini berkaitan dengan adab bagi orang-orang yang berbuat zalim tadi. Innahu huwa yubdi'u. Sungguhnya Allah lah yang akan memulai adab mereka, siksaan balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim di dunia. Wa yu'id. Dan Allah akan ulangi lagi adab siksaan bagi mereka nanti di akhirat kelak. Dan sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, terkadang
dosa orang-orang zalim itu Allah akhirkan. Cuman seringnya orang zalim itu Allah balas di dunia dulu, Allah balas. Sebelum nanti Allah balas di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahmi." Tidak ada dosa yang paling berhak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti hukuman yang Allah simpan bagi mereka di akhirat. Itu dua dosa, kata Nabi SAW. Dosa zalim sama dosa memutuskan silaturahmi sama kerabat. Hati-hati sama dosa yang satu ini. Putuskan silaturahmi sama kerabat, sama rahim kita, hati-hati. Ini dosanya besar sekali. Dan Allah akan segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi terkadang kalau kita lihat orang zalim, enak aja terus hidupnya. Sampai dia mati enak hidupnya. Hartanya masih berlimpah, ya, jabatannya masih mentereng. Jadi dia zalim. Yang dizalimi jutaan orang, rakyatnya misalnya. Allah akhirkan bagi dia nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sungguh Allah akhirkan hukuman bagi mereka orang-orang zalim di hari di mana mata mereka terbelalak karena ketakutan nanti di akhirat nanti pada hari kiamat. Wa huwal ghafurul wadud. Ini ayat ke-14, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Wadud, Maha Pengasih. Ayat ini hadirin azanallahu wa iyyakum menjelaskan bahwasanya orang yang dia berbuat zalim, berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar kepada Allah dan taubat diterima, masih ada kemungkinan orang ini bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah gandengkan dalam ayat ini sifat ghafur sama sifat wadud. Innahu huwal ghafur. Allah Maha Pengampun. Al-Wadud. Allah juga Maha mencintai, Maha penyayang. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan faedah dalam ayat ini, artinya ini bantahan bagi orang-orang yang menyangka orang kalau dia berbuat dosa, dia ahli maksiat, di dunia ahli maksiat, di dunia banyak dosa. Kemudian dia bertaubat, dia sudah hijrah misalnya. Terus dia merasa kayaknya Allah nggak bisa cinta sama saya ini dulu orang rusak, sini dulu banyak dosa. Kayak susah Allah mencintai saya, enggak. Begitu dia bertaubat, Allah masih bisa cinta sama dia. Jika dia benar taubatnya Allah ampuni, maka insya Allah Allah kembali cinta sama hambanya. Makanya Allah gandengkan antara Ghafur sama Wadud. Ana ada bahas, ada di kajian kitab rutin di tempat lain, bahas tentang fikih Asmaul Husna. Kitab fikih Asmaul Husna. Itu kitab luar biasa. Luar biasa kitab itu. Manfaatnya luar biasa. Bagaimana kita mengenal Allah dengan nama-namanya. Asmaul Husna. Bagaimana kandungannya, bagaimana kaidah-kaidah terkait Asmaul Husna, bagaimana kaidah ini Asmaul Husna kalau digabungkan itu banyak sih Allah gabungkan Asmaul Husna. Latiful Khabir, wa Samiul Alim, dan Allah gabungkan dua nama dalam satu ayat. Itu apa faedah di balik itu luar biasa. Dan itu kitab luar biasa. Mana ada kaji kitab itu di tempat lain. Kapan-kapan kalau ada waktu perlu dibahas itu. Itu antum kalau bahas itu luar biasa faedahnya. Semakin kita mengenal Rabb kita. Itu kitab Masya Allah karya Syekh Abdul Razak Al-Badar, Fikih Asmaul Husna namanya. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ada dijual di sini. Itu kitab ajib untuk dibahas, itu luar biasa. Ana sangat menyarankan kitab itu dibahas di majelis-majelis ta'lim. Masjid-masjid paling enggak bahas kitab itu. Ustaz-ustaz paling enggak dia sempatkan bekaji kitab itu. Supaya orang itu semakin dekat, semakin mengenal Rabb-nya. Kemudian faedah juga di sini Al-Ghafur. Al-Maghfirah itu hadirin azallahu wa iyyakum. Itu makna Al-Maghfirah itu diambil dari kata mighfar. Mighfar itu helm perang. Itu mighfar itu helm perang, itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepalanya dari serangan musuh. Makanya dikatakan mighfar. Dari situlah juga disebut Al-Maghfirah. Kenapa disebut maghfirah? Artinya maghfirah itu bukan hanya kita minta ampun kepada Allah SWT. Jadi ketika kita beristighfar, perhatikan ini faedah penting sekali hadirin. Ketika kita beristighfar kepada Allah, kita bilang astaghfirullah. Maknanya itu bukan hanya kita minta ya Allah ampuni dosa-dosaku, bukan. Karena makna maghfirah itu sendiri mencakup makna
kita minta agar Allah itu tidak membuka aib dosa-dosa kita itu di dunia dan tidak membuka aib dosa kita di akhirat, dan kita minta supaya Allah melindungi kita dari dampak buruk dari dosa itu. Ana ulangi sekali lagi. Istighfar itu bukan hanya kita minta diampuni dosa kita, bukan. Tapi istighfar ketika kita mengucapkan astaghfirullah, itu maknanya kita minta ampun kepada Allah dan kita minta kepada Allah agar Allah menutupi aib kita dari dosa itu. Ditutupi di dunia dan ditutupi di akhirat, dan kita minta supaya kita dihindari dari dampak buruk dari dosa itu. Karena dosa itu sekecil apapun pasti ada efeknya dalam kehidupan kita, hadirin, pasti. Dosa, kita berbuat dosa, kita akan lihat dampaknya, efeknya dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, berdampak dosa itu. Nah, di antara faedah kita beristighfar, kita minta kepada Allah supaya dampak buruk dari dosa itu kita terhindar darinya. Di sisi lain kita minta supaya aib kita dari dosa itu tidak Allah tampakkan, tidak Allah buka di dunia, apalagi di akhirat nanti. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, al-istighfar wal istighfar talabul maghfirah. Istighfar adalah minta maghfirah, minta ampunan. Wal maghfirah, adapun maghfirah itu maknanya hiya wiqayatu syarri dzunub ma'a sitriha. Yaitu maghfirah itu adalah perlindungan dari dampak buruk dosa dan ditutupi aib dari dosa itu. Makanya kita tuh minta astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dosa yang ini kalimat istighfar yang Nabi SAW ajarkan. Ini maknanya komprehensif sekali. Kita minta, ya Allah ampuni dosaku, astaghfirullah. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Tutup aib-aib dosaku itu, ya Allah. Jauhi aku dari dampak buruk dosa itu, ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Ini luar biasa. Makanya istighfar di antara lafal istighfar yang baik ini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan juga dalam hadis sahih disebutkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga dalam riwayat yang hadis yang dihasankan sebagian ulama, itu ketika orang baca itu 3 kali maka diampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan pertempuran. Tapi ingat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu dibacanya mutlak, jangan dibaca habis salam ketika sholat. Karena habis salam ketika sholat itu dikira muqayyad, sudah ditentukan aturannya, jumlahnya. Habis salam kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan dibaca itu pas habis sholat, karena habis sholat itu sudah ditentukan sama Nabi. Habis sholat, habis salam bacanya istighfar saja 3 kali. Tapi di luar sholat silahkan, mau dibaca 100 kali silahkan. Jadi itu makna istighfar, akhirnya. Ya, jadi kita sering-sering istighfar. Kita padukan antara kita beristighfar sama minta taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu faedah luar biasa. Ya, jadi bukan hanya kita minta diampuni, kita minta ditutup aib kita. Karena kita ini di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, itu yaitu Allah menutupi aib-aib dan dosa kita, hadirin. Kalau seandainya Allah buka, maka kita terhina. Kita mungkin mulia di hadapan orang. Orang mungkin memuliakan kita, orang menghormati kita. Bukan karena kebesaran, ketinggian kita, bukan. Tapi karena Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka satu saja aib kita, orang akan menjauhi kita, hadirin. Satu saja aib kita Allah buka, nggak ada yang respect lagi sama kita. Di antara kasih sayang Allah, Allah tutup aib-aib kita. Makanya biasanya orang yang kalau Allah buka aibnya itu karena dia terlalu sering terus-menerus melakukan dosa itu. Ketika dia melakukan dosa 1, 2, 3 kali, Allah bisa tutupi dosanya. Allah tidak mau membuka aibnya, bisa tutupi. Tapi dia terus-menerus israr, biasanya Allah sesekali akan bukakan aibnya di hadapan orang supaya dia berhenti dari dosa tersebut. Muhammad bin Wasi' berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Orang ulama salaf berkata, kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka nggak ada yang mau duduk, seorang pun nggak ada yang mau duduk di dekatku katanya. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita. Maka jangan kita buka-buka. Sebagian orang dia malah bangga, makanya di antara buruknya dosanya besar sekali bagi orang yang kalau sudah tutup dosanya dan tutup maksiatnya, dia sendiri yang ceritain ke orang dengan bangganya. Ini buruk sekali yang seperti itu. Itu orang yang mujahir namanya.
Itu diantara faedah makna ghafur ya. Makna sifat Allah al-ghafur, al-ghaffar. Jadi Allah itu maha mengampuni dan maha menutupi aib-aib dari dosa kita itu. Kemudian ayat ke-15, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Allah yang memiliki arsy, lagi yang maha mulia. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Kalau makhluk Allah yang paling besar yang kita lihat nampak oleh mata kita yaitu langit. Tapi kalau makhluk Allah yang paling besar itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia, paling agung, paling besar itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah ini saking besarnya nanti pada hari kiamat dibawa oleh 8 malaikat ya, wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Arsy Allah akan dipikul pada hari kiamat nanti oleh 8 malaikat yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, udhina li an uhadditha an malakin min hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah SWT untuk menceritakan kepada kalian malaikat yang memikul arsy Allah, ma baina syahmati udhnihi ila atikihi masirati 700 am. Jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya malaikat itu perjalanan 700 tahun. Kata Nabi SAW, saking besarnya malaikat. Dari daun telinganya sampai ke pundaknya perjalanan 700 tahun. Itu 8 yang memikul arsy Allah. Jadi besar sekali ya. Makanya kursi, itu kursi ya, yang Allah sebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu dalam hadis sahih riwayat Tabarani, riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan mas samawati sab'u fil kursi illa ka halqatin ulqiya mulqatin fi ardi falatin. Tidaklah kursi Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi ini hanya seperti cincin yang dilemparkan ke gurun. Dan seperti itu juga perbandingan kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi dengan arsy Allah seperti cincin dilemparkan ke tengah gurun, perbandingan besarnya. Jadi antum bayangkan bagaimana kecilnya dan hinanya kita sebagai manusia ini. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, kita salat, kita tidak pernah menghadirkan kehinaan kita tersebut. Kita tidak pernah menghadirkan kehinaan, kerendahan kita ketika kita sujud kepada Rabbul Alamin yang begitu besar, begitu agungnya. Kadang kita sujud, sholat, kita sujud, hati kita mikirin dunia. Ya subhanallah. Apakah layak sholat seperti itu kita persembahkan untuk Rabbul Alamin yang begitu besar, begitu agungnya? Kita lagi sholat, sujud saja, hati kita mikirin dunia. Ya subhanallah. Makanya kita bisa sholat, bisa beribadah, istighfar. Sholat kita ini nggak layak kita mempersembahkan untuk Rabbul Alamin yang begitu besarnya, begitu agungnya. Tuh bayangin bagaimana kecilnya kita ini. Udah gitu nyolot songong lagi. Kadang sombong lagi, ya Allah ya. Ya itu kadang kita ini kita ada ibadah, waktu kita ibadah sudah jarang-jarang ya kan, nyari-nyari waktu buat ibadah. Ibadah kita seperti itu lagi keadaannya. Kurang khusyuknya, kurang ya. Semangatnya kurang, keikhlasan mungkin juga kurang. Lagi sholat, lagi takbiratul ihram, tiba-tiba salam. Kadang dia lupa kadang dia sholat nih, sholat asar misalnya dia sendirian, kadang lupa tadi ana baca surat apa, lupa dia. Al-Fatihah ingat ya, Al-Fatihah pasti baca. Habis Al-Fatihah baca surat apa tadi? Kadang lupa, saking begitu terganggunya hati kita ini untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berat sekali subhanallah. Ya makanya harus butuh dilatih, dibiasakan. Kalau kita lagi sholat, hati kita ini mulai berkelana, cepat ditarik lagi, tarik tuh. Jangan biarin berkelana, menjauh, semakin kita hilang kekhusyuan kita. Ya, apalagi kalau lagi sholat, lagi masjid, istri lagi nitip tuh. Tadi bini nitip apa ya? Tadi nitip telur berapa ya tadi ya? Lagi sholat akhirnya. Ya begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya ya Allah. Ibadah kita begitu kurangnya, begitu buruknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-16, fa'alul lima yurid. Allah Maha Kuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah berkehendak, Allah melakukan apa saja Allah kehendaki. Enggak pakai diatur-atur, enggak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Allah tidak butuh sama bantuan makhluknya apapun. Siapapun Allah tidak butuh.
Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki, Allah menentukan hukum-hukum apa saja yang Allah kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang menetapkan hukum, tidak ada yang berhak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang manusia mulai lancang aneh-aneh. Allah menurunkan hukum laki-laki, waris laki-laki mithlu hadzil unthayain. Seperti dua kali lipat jatah perempuan. Protes orang zaman sekarang. Oh, ini enggak adil, kezaliman buat perempuan. Ini diskriminasi terhadap perempuan. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang buat hukum, enggak ada yang bisa menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk Allah, Allah yang paling tahu mana aturan, mana hukum yang cocok, yang paling pantas buat kita. Kalau manusia buat hukum, lihat kalau hukuman buat buatan manusia ya seperti itu. Entar diprotes, entar direvisi, entar dirubah, entar didemo lagi, rubah lagi aturan, entar nggak cocok, rubah lagi, rapat lagi, buat aturan baru. Seperti itu hukum manusia. Tapi hukum Allah SWT berlaku sepanjang zaman dan sepanjang di setiap tempat dan setiap waktu. Hal ataka hadithul junud. Ini kita cepat saja. Ayat ke-17, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara yang menentang Fir'aun wa Thamud. Siapa maksudnya bala tentara yang menentang Fir'aun wa Thamud? Yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Ya, bagaimana mereka ini mendustakan Allah SWT dan para rasulnya, maka Allah pun menghukum dan membinasakan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, kata Allah SWT. Mereka terus mendustakan padahal sudah Allah datangkan ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, tapi mereka selalu mendustakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Yaitu ilmu Allah meliputi mereka, ilmu dan kekuasaan Allah meliputi mereka. Orang-orang yang menentang. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan kata Allah yang didustakan itu Al-Quran Al-Majid, Al-Quran yang mulia didustakan oleh manusia. Padahal Al-Quran itu mukjizat, di antara mukjizat terbaik, mukjizat yang kita rasakan, mukjizat sampai sekarang kita rasakan mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Efeknya, dampaknya bagi hati, bagi kehidupan kita, bagi kesehatan kita, tapi didustakan oleh manusia. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga yaitu Al-Lauh Al-Mahfud. Sudah Isya ya? Itu dia sekilas tafsir surat Al-Buruj. Yang secara umum surat ini berbicara tentang kisah Ashabul Ukhdud dan bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di sisi lain Allah juga memberikan harapan bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Allah masih berikan kesempatan bertaubat kepada mereka. Jika orang berbuat zalim, orang yang berbuat maksiat, bahkan kalaupun dosa itu dosa besar dan yang paling besar sekalipun itu kesyirikan, orang mungkin terjerumus dalam syirik besar, terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubatnya. Yang bahaya kalau dia mati bawa syirik besar belum sempat bertaubat. Kayak banyak tuh yang nanya, Ustaz, dulu Anda begini, dulu Anda begitu, banyak cerita. Dulu Anda pernah nyembelih ini, dulu Anda pernah ngasih sajian ini, macam-macam dulu dia. Yang dulu ketika dia masih belum tahu hukumnya, dia nanya, bisa nggak anak taubat? Bagaimana cara taubatnya? Alhamdulillah Allah kasih dia hidayah orang-orang seperti itu. Alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah, demikian saja yang bisa kita kaji. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.